Shalom. Puji nama Tuhan, ada lagi waktu bagi kita untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan. Dan ada lagi waktu bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan, sehingga kita boleh terfokus pada kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus."
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bawa setiap apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Karena hanya pada Tuhan sajalah yang mempunyai jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami Tuhan, anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu Bapa. Kami memasuki ruang Maha Kudus Tuhan dengan setiap pergumulan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, hanya di dalam tangan Tuhanlah jalan keluar itu ada dan sanggup memenangkan kami dari setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami ada hingga saat hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, satu ucapan syukur bagi kami. Kami datang duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Engkau kudus bagi kami, karena kami tahu Tuhan adalah Maha Kudus untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan mampu menguduskan kita dari
setiap dosa yang sudah kita perbuat. Mari Bapak Ibu Saudara, menyanyilah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus memang kudus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita dari setiap dosa dan dijadikan kudus kembali. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Terbukti bahwa penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami dari satu minggu ini, kami boleh menyempatkan waktu di hari Sabat ini datang memuji memuliakan akan nama Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyempatkan waktu datang memuji memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati setiap tumpahan yang mereka pakai, sehingga mereka boleh terhindar daripada setiap kecelakaan mara bahaya yang datang, agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan yang mungkin mengeraskan hati mereka untuk datang duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengetuk pintu hati mereka satu persatu, sehingga mereka boleh menyempatkan waktu mereka untuk datang memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan mereka sadar bahwa mereka tidak mampu melakukan segala sesuatunya tanpa campur tangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dapat bersama-sama dengan kami datang bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Jika ada sukacita, saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu saudara, kita tepuk tangan kita menyanyi bagi Tuhan, kita gerakkan badan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan Yesus jalan kebenaran. Kebenaran adalah kehidupan, Yesus adalah aku percaya.
kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Jemaat saja. Untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja
Tiba saatnya ada waktu bagi kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, ruang bersaksi saya persilakan. Jika tidak ada, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan pikiran kita, hati kita, sehingga kita terfokus pada kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita untuk menjalani aktivitas kita kembali. Bahkan iman percaya kita hanya tetap terfokus pada firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan mengejar hadirat-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang membangun dan menyadarkan dalam kehidupan kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur jika sampai hari ini kami mampu berdiri, kami mampu melewati, kami mampu merasakan kebaikan, kami merasakan pertolongan yang daripada Tuhan untuk selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami akan belajar tentang firman-Mu yang membangun kehidupan kami, untuk kehidupan kami menghasilkan iman yang berkualitas, untuk kami memiliki iman yang terus berbuah, yang menyatakan kebenaran firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Engkau Tuhan pimpin kami, untuk kami mendengar, untuk kami membaca kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu kami renungkan dan menjadi gaya hidup kami, menjadi perilaku hidup kami. Sebab kami tahu di dalam kebenaran firman-Mu akan nyata pertolongan-Mu yang selalu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil, dan kami harus melewatinya. Kami harus melihat apa yang Engkau nyatakan dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami ingin Tuhan duduk diam, mendengarkan dan membaca firman-Mu, sebab firman Tuhan menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Malam hari ini kita akan belajar tentang kuat dan akan bertindak. Ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini, di tengah-tengah kondisi yang kita lewati, di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi, mari kita memiliki pribadi yang kuat dan pribadi yang selalu mau bertindak. Mari kita akan membaca di dalam Daniel pasal 11. Daniel pasal 11, kita akan membaca dari ayat 31 sampai 35. Saya memohon untuk yang
sedang siswa atau siswi ya untuk mencatat khotbahnya karena ada penilaian ya. Mari kita akan membaca dari Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 35. Kita akan baca bersama-sama ayat 31 sampai 35. 1, 2, 3. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertingkah. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Bapak Saudara, dalam kitab pasal Daniel pasal 11 ini mengingatkan kehidupan kita. Mengingatkan kehidupan kita sebagai umat. Satu hal yang perlu kita tegaskan dalam hidup kita ini, hanya nama Yesus yang menjamin kepastian. Hanya nama Yesus yang menjamin keselamatan kita. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Hanya Yesus di dalam dunia ini yang menyatakan kepastian. Mari itu tegaskan dalam kehidupan kita. Dan kita dapat melihat di dalam Daniel pasal 11 menyatakan dan mengingatkan kita semua tentang akhir zaman. Pasal 11 dikatakan tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Dan kalimat berikutnya, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Kalau kita dapat melihat di tengah-tengah kondisi seperti ini, yang namanya kekudusan dan kesucian sudah mulai sirna. Tetapi perlu kita tahu, dari kekudusan dan kesucian, itulah yang menjadi kunci. Itu yang menjadi benteng. Kekudusan dan kesucian itu akan menjadi benteng dari hati kita. Kesucian dan kekudusan itu akan menjadi benteng bagi jiwa kita. Kesucian dan kekudusan itu akan menjadi benteng bagi pikiran kita. Kekudusan dan kesucian itu akan menjadi benteng bagi roh kita. Etensi. Maka dari itu kenapa Tuhan selalu mengingatkan kehidupan kita, hiduplah kudus, hiduplah suci. Karena itu yang menjadi kunci bagi kehidupan kita. Karena itu yang menjadi benteng kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sempat saya share tentang bagaimana salah satu nama yang sudah mengaplikasikan, yaitu tentang implant atau mikrobiologi. Di situ dia menjelaskan ada X1, X2, X3. Dan dari mikrobiologi ini memiliki ketentuan. X1 itu dia mempunyai fungsi untuk membuka pintu, sebagai kunci mobil, sebagai deteksi kesehatan. Sedangkan X2 adalah untuk belanja, untuk tabungan, untuk proteksi. Kita dapat melihat sebuah hal yang kita sudah lihat bersama-sama, yang dunia tawarkan dan yang Yesus tetapkan. Perlu kita tahu, dunia ini menawarkan, tetapi kalau Yesus
memberi kepastian dan Yesus menetapkan. Amin, saudara. Perlu kita tahu, dunia saat ini teknologi dari segalanya yang kita lewati, dari segalanya yang kita perhatikan, menawarkan. Tetapi kalau kita di dalam Yesus, Yesus memberi ketetapan dan kepastian. Itu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mari saudara, akhir zaman kita tidak mau, tetapi latihlah iman kita, latihlah hati kita, latihlah pikiran kita bahwa Tuhan yang menetapkan. Saya sudah memberikan satu pengingat buat kita semua. Apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan sudah perintahkan, semuanya tidak akan luput dari jalannya. Maka dari itu kita akan menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Tantangan berat, bagi kita berat, tapi kita tahu bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagaimana kita dapat melihat tantangan berat yang kita secara duniawi kita aduh berat ini. Tapi perlu kita lihat, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kepastian dan ketetapan. Kita lihat bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagaimana kita melewati? Maka dari itu saya memberikan satu judul firman Tuhan buat kita bersama. Mari kita menjadi pribadi yang kuat. Daniel pasal 11 mengatakan umat Allah yang mengenalnya akan tetap kuat dan bertindak. Bertindak artinya percaya kalau aku tetap hidup di dalam kebenaran firman, maka Tuhan yang bertindak atas hidup. Maka Tuhan yang akan bertindak atas hidup kita semua. Jadi kita gak usah ragu, gak usah khawatir. Kadang kita merasakan pilu, kecewa, sakit hati, kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Jangan kita simpan, karena percuma. Dalam hidup ini hanya nama Tuhan yang membawa kehidupan kita mengerti dan memahami. Kenapa kita diperhadapkan dengan situasi? Kadang-kadang kita bertanya, saudara ya, kenapa sih kok situasi ini yang harus saya hadapi? Pernah nggak saudara menghadapi dalam pekerjaan kita? Kenapa sih kok situasi ini yang harus kita hadapi? Kenapa sih dalam rumah tangga kok harus ini yang saya harus hadapi? Kenapa sih dalam hubungan pertemanan, relasi dengan relasi, kenapa harus ini yang saya diperhadapkan? Kita harus bertanya, saudara. Kenapa di dalam setiap pekerjaan kita katanya Tuhan memberkati, kok diperhadapkan seperti ini Tuhan? Katanya Tuhan yang menyatukan, kenapa saya diperhadapkan dengan ini? Katanya Tuhan yang menjaga relasi-relasi dalam hidup saya, tetapi kenapa Tuhan kok perhadapkan dengan seperti itu? Supaya kita dapat melihat bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau kita tidak pernah diperhadapkan dengan situasi, kita tahu berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kita lihat dalam pekerjaan, kita lihat dalam situasi rumah tangga kita, kita lihat dalam situasi pertemanan atau komunikasi dengan orang lain. Kenapa kita harus diperhadapkan dengan perihal yang kadang-kadang kita tidak suka, dengan perihal yang sangat membuat hati kita menjadi sedih? Tapi perlu kita tahu, supaya kita dapat melihat bahwa di hadapan Tuhan tiada yang mustahil. Kalau kita tidak pernah diperhadapkan dengan hal yang menantang kehidupan kita, kita tidak mengenal siapa diri kita. Betul, saudara? Kita untuk melihat pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Kamu orangnya baik ya, kita nilai sendiri apa orang lain yang menilai? Baik, saudara, siapa yang menilai? Diri kita sendiri, aku baik, apa orang lain yang menilai? Orang lain. Orang yang mengenal aku udah dewasa, bagi saya udah dewasa, aku udah dewasa kok. Tapi yang mengenal pribadi kita banyak perubahan siapa? Maka dari itu
supaya kita dapat melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa hebatnya Tuhan kita. Perlu ada tantangan. Maka dari itu, jangan pernah kita patah hati, jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita hebat. Tuhan kita itu berkuasa. Walaupun mungkin kadang-kadang aku udah berdoa 10 tahun. Mana jawaban Tuhan? Terkadang kita perlu mengoreksi diri dalam kita berdoa. Kenapa dalam jangka yang lama kita belum dijawab? Belum dijawab oleh Tuhan. Ada satu hal. Kadang-kadang di dalam doa kita pun menyertakan kekuatan. Perlu kita koreksi dalam setiap apa yang kita doa. Kadang-kadang kenapa ya kok pertanyaannya dalam hidup ini yang sering muncul. Udah 5 tahun aku Tuhan berdoa, tapi kenapa situasi ini penting? Udah 10 tahun Tuhan aku berdoa, udah seperti ini, gak terjawab. 20 tahun. Perlu kita koreksi kembali. Terkadang kita berdoa, tapi kita menganggap kita masih kuat. Dalam langkah hidup kita berdoa, mungkin ada isi doa Tuhan. Kita hanya memanggil nama Tuhan, tapi terus menangis. Tuhan, mungkin kita dijawab. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selama 1 jam kita punya Tuhan, tapi tangisan kita terus menangis. Kadang-kadang apalagi kita nggak berdoa, tapi kita minta jawaban dari Tuhan. Kita nggak pernah mengoreksi diri, tapi kita minta jawaban dari Tuhan. Terus saudara, kita tahu Tuhan itu supaya kita dapat mengenal Tuhan itu adil. Mari kita belajar. Kalau kita nggak berdoa, tapi kita minta jawaban dari Tuhan, bagaimana yang dinamakan Tuhan itu? Kita minta jawaban dari Tuhan, tapi kita nggak pernah koreksi diri, nggak pernah kita mau berubah menjadi Tuhan. Perlu kita ingat Tuhan itu. Kenapa dikatakan Tuhan itu adil? Supaya kita mengerti. Jangan kita sebagai egoisnya kita sebagai umat Tuhan. Tuhan, aku mau minta jawabannya dari Tuhan. Minta beresnya lah dari Tuhan. Aku tahu Tuhan yang bisa membereskan semua. Tapi kita nggak pernah introspeksi diri. Tapi kita nggak pernah belajar dan belajar. Mari dalam setiap langkah hidup kita, hal-hal yang dunia tawarkan itu akan semakin baik. Tetapi saat ini, bagaimana kita belajar? Kita melihat Tuhan kita hebat. Tuhan kita sudah memberikan kepastian dan Tuhan yang sudah melakukan. Kita belajar itu. Langkah-langkah kita kehidupan ke depan ini masih panjang. Jangan kita aku punya teman. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kita masih punya Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, kondisiku seperti ini. Tapi kita pikiran masih berpikir, aku punya teman yang hebat-hebat. Berarti kita masih belum sepenuhnya belajar. Mari kalau kita memang menganggap bahwa diri kita ingin melihat kuasa Tuhan itu lebih besar, kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa dalam hidup ini. Saat kita datang dalam Tuhan, saat kita masuk dalam hadirat, kita nolkan dulu semua. Kita lihat cara Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Mari bersama. Dalam setiap langkah kehidupan kita punya Tuhan. Maka dari itu Tuhan mengatakan kita yang sudah mengenal Allah, kita harus kuat dan bertindak. Mari saudara, kita dapat melihat mengapa kita harus kuat dan bertindak. Yang pertama, karena kita akan pasti berada di kerajaan surga. Ada yang masih ragu lagi tentang kepastian kita masuk surga? Maka dari itu hidup kita dalam dunia ini digoncang. Dalam dunia ini semuanya digoncang. Karena kita akan berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan yang saya ingatkan. Mungkin di dunia emas adalah kebanggaan kita,
Tapi di dalam kerajaan surga, emas ada di bawah telapak kaki kita. Maka dari itu dalam setiap langkah kehidupan kita, kita ini sudah pasti. Maka dari itu kita saat ini, dunia ini sedang digoncangkan supaya iman kita diuji. Mari kita baca kembali dalam Daniel pasal 11. Kita baca dari ayat 35. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Maka dari itu, kalau kita diperhadapkan dengan situasi pekerjaan kita, aduh Tuhan kok begini, jangan patah semangat, jangan putus asa. Kita harus melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Amin. Situasi rumah tangga kita, apapun yang terjadi, jangan kita kecil hati. Nanti dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam dunia ini semua digoncangkan, karena kita akan berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan surga. Maka dari itu dalam dunia ini kita ada pemurnian, ada penyaringan. Bagaimana situasi ini? Bagaimana kondisi? Mari kita sebagai dasar firman Tuhan, kita baca dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 25 sampai 29. Mohon maaf. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu ini suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang mengharus. Jadi jangan heran saudara kalau kita dalam dunia ini semuanya tergoncangkan. Apalagi supaya iman kita terbukti, supaya iman kita berkualitas. Kenapa dasar hidup kita harus firman Tuhan? Kita diingatkan saudara, dari kejadian demi kejadian. Karena kita mudah sekali. Biarlah Tuhan yang berbicara. Biarlah Tuhan yang memberi hukuman. Mungkin kita lagi jengkel sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara. Ngeri ya misalnya. Kita ini kadang-kadang berbicara, biarlah Tuhan yang menghukumnya. Ngeri. Padahal nggak ngerti kalau Tuhan menghukum seperti apa. Nanti kalau sudah datang hukuman dari Tuhan, wah Tuhan kok gini Tuhan? Gitu kan? Hati-hati musuh. Jangan mudah kita, biarlah Tuhan yang berbicara. Tapi mari kita lebih mudah, kita yang kita sendiri. Kenapa sih Tuhan mengingatkan kehidupan kita? Datang di dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi penilaian hidup kita.
Kita nggak bisa mengatakan aku sudah rohani Tuhan. Yang menilai adalah Tuhan. Maka dari itu dalam langkah kehidupan kita akan selalu diperhadapkan. Ini adalah sebuah jawaban. Kadang-kadang orang mengatakan, katanya Tuhan itu menjawab, katanya Tuhan itu mampu bertindak. Mana tindakannya? Jawabannya, kenapa kita umat yang percaya merasakan hal yang sama juga? Katanya Tuhan pelindung, tapi rumahku kok dirampok. Kita masih hidup dalam supaya kita belajar iman kita yang tidak terkoncang. Kita hidup dalam dunia, pasti kita mengalami hal yang sama. Tetapi di dalam itu kita dapat melihat bahwa Tuhan kita luar biasa. Karena ada hal yang sepele, hal yang sepele, tapi membuat kita jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi dalam dunia? Semuanya sudah Tuhan firman. 1000 rebah, 10.000 rebah sudah terjadi. Kita tidak mengerti apa yang terjadi di tahun depan. Tapi satu hal yang Tuhan tetapkan, Immanuel bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan yang selalu besar. Bagaimana kita dapat melihat Tuhan itu menyertai kehidupan kita kalau kita tidak diperhadapkan dengan tantangan? Bagaimana kita dapat melihat bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kita kalau kita tidak diperhadapkan dengan masalah yang selalu baru dan baru dan baru? Mungkin kita bukan kok bertubi-tubi Tuhan masalah. Ini yang diperhadapkan supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan Immanuel dalam kehidupan. Mari kita miliki rohani yang dewasa. Kadang-kadang masalah bertubi-tubi datang, kita bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Percuma. Pak, masalah belum selesai, tambah lagi. Bukannya kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, introspeksi apa yang harus aku kerjakan? Kok masalahnya datang bertubi-tubi ya Tuhan? Secara pikiranku aku udah benar. Kita datang sama Tuhan seperti kita berbicara dengan sahabat. Yesus sahabatku. Yesus sahabat kehidupan. Yesus adalah teman curhat kita yang paling setia. Dan Yesus bukan hanya sebagai pendengar, tetapi Yesus mampu yang bertindak. Langkah demi langkah hidup kita, lewatilah dengan percaya. Mungkin bagi dunia, aduh kalau aku melakukan firman Tuhan ini gak masuk akal. Masa orang lagi kekurangan harus memberi? Karena pikiran kita kan, gak mungkin, mana bisa. Aku lagi kekurangan, aku harus menolong orang, gak bisa. Percayalah, kalau kita gak melakukan firman Tuhan itu, bagaimana kita dapat melihat Tuhan kita hebat? Sibuk Tuhan. Nanti aja ke gereja, masih tahun depan, atau masih minggu depan, atau masih bulan depan. Bagaimana kita dapat melihat Tuhan kita? Dengan pandemi ini, saudara, ada namanya ibadah online. Dengan pandemi ini, firman Tuhan sudah sampai kemana-mana. Genaplah firman Tuhan. Tengah-tengah ini semua, pekabaran Injil bukan hanya di dalam 4 titik saja, tapi pekabaran Injil sampai ke ujung. Mari kita miliki jiwa yang mau memahami, hati yang mau, bahwa sampai hari ini Tuhan tidak meninggalkan kita. Lalu yang kedua, mengapa kita harus kuat dan bertindak? Karena kita harus merasakan nyaman dan tenang bersama kuasa. Burung di udara, dia bunga batu, dia hias.
Dekat dengan Tuhan itu tenang dan nyaman. Amin. Jangan khawatir, jangan galau. Walaupun situasi keadaan seperti ini, jangan menjadi galau. Tetap tenang. Kerjakan apa yang menjadi porsi hidup kita. Porsi ini bukan berbicara apa yang kita terima, tetapi porsi hidup kita apa yang kita harus kerjakan itu. Porsi. Kalau memang kehidupan kita sudah porsinya apa yang kita kerjakan itu, ya kita tekuni. Gak bisa, Ustaz. Kalau hati kita awal sebelum berangkat saja udah gak tenang, ya gak tenang seharian. Tetapi kalau kita percaya Tuhan yang mampu memberikan ketenangan hati, percayalah. Mungkin mata jasmani kita yang menggoda itu masih tetap sama. Padahal katanya Tuhan suruh tenang, sabar. Tuhan kok hari ini masih segini, kok sudah 1 seminggu masih begini aja, sampai 2 minggu masih begini. Jangan terus. Burung di udara Tuhan beri, bunga bakar Tuhan hiasi. Kita ini adalah umat. Minggu lalu kita sudah dapat melihat Bapa yang jahat tahu memberikan yang terbaik. Bapa yang jahat tahu memberikan yang terbaik. Gak ada namanya Bapa di dunia anaknya minta roti dikasih batu. Firman Tuhan sudah mengingatkan, apalagi Bapa yang di surga. Jadi kalau waktu demi waktu kita merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan, jangan kita lekas protes, tapi kita datang sama Tuhan. Ampun, periksa hidup. Pasti dosa. Tanpa disadari kadang-kadang kita melakukan langkah yang salah. Bagi kita hidup benar, tapi kalau kita kembalikan pada firman Tuhan, kita harus berubah, kita harus berubah. Dalam langkah-langkah kita perlu. Poin yang kedua, mari kita rasakan bagaimana sih nyamannya dekat dengan Tuhan. Bagaimana sih tenangnya kita hidup sama Tuhan. Mari kita rasakan. Nyaman loh saudara, dekat dengan Tuhan itu nyaman, beneran. Sama Tuhan itu pasti tenang, pasti. Hati kita, mari kita kondisikan. Bapak saudara pasti mempunyai aktivitas, tapi mari kita percaya Tuhan yang selalu memberikan. Kalau hati tenang, pikiran kita jalan. Amin. Pasti ide-ide yang dari Tuhan itu pasti ada. Tapi kalau kacau hati kita, susah kita untuk melihat informasi dari Tuhan. Tapi kalau hati kita tenang, Tuhan, aku menghadapi masalah seperti ini, gimana nih Tuhan, jalan Tuhan. Beban hidup saya 1 minggu lagi yang harus diselesaikan Tuhan, tolong Tuhan. Pasti. Kalau kita tenang lewati jalan hidup ini, pasti kita akan melihat, ide Tuhan. Kita lihat ide, wah kayaknya bisa gitu. Tuhan tolong aku pengen coba ini supaya menjadi solusi. Ada satu share kalau sudah Koko bilang, saya punya perusahaan garment produksi pakaian besar. Di tengah-tengah pandemi yang hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya saudara, merosot dan hampir tidak jalan. Dan akhirnya dia benar-benar menyerah, karena nggak bisa jalan namanya pabrik pakaian atau garment. Tapi akhirnya dia diperhadapkan dengan sebuah solusi yang dia nggak pernah mendalami tentang hal itu.
dia diperhadapkan dengan sebuah usaha yang berhubungan dengan makhluk hidup dan hidup di air. Sebelum dia masuk di dalam usaha itu, dia belajar di tengah-tengah gentingnya perusahaan yang selama ini berjalan dengan baik dan macet. Dia harus belajar lagi dengan sebuah pekerjaan yang baik. Dan akhirnya dia belajar dan belajar, berani untuk berjalan. Dan di tengah-tengah usaha yang terus dia coba dan coba, gagal ada, tetapi akhirnya dia melihat penyertaan Tuhan itu semua. Dan sampai hari ini tetap dia bisa menyambung, tetap perusahaan gambarnya tetap usaha yang baru itu berjalan. Sebuah hal, saudara, yang kadang-kadang berpuluh-puluh tahun kita mendapat penghasilan daripada itu. Tetapi ada sebuah tantangan yang harus terjadi sehingga harus macet. Saya belajar, mungkin hal tersebut adalah hal yang beliau alami, tetapi pasti kita akan memiliki pengalaman pribadi yang berbeda. Maka dari itu saya melihat sebuah pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Hati tenang, hati nyaman, itu perlu kita tuju bahwa aku bersama Tuhan tenang, aku bersama Tuhan aku nyaman. Pasti saudara, di dalam kita untuk mengalami hati yang tenang, hati yang nyaman, ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi perlu kita dasarkan, kita punya Tuhan yang hebat. Jangan libatkan pikiran kita dengan kuasa firman. Gak akan bisa masuk. Karena kita, aduh Tuhan kurang, aduh Tuhan gak cukup lah. Kalau aku melakukan firman Tuhan ini gak cukup. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak bisa dilogikakan dengan pikiran manusia. Tapi firman Tuhan akan terbukti kalau iman dan perbuatan kita ada. Amin. Mari pegang firman Tuhan. Firman Tuhan, kembali lagi saya ingatkan, tidak bisa kita libatkan secara pikiran akal logika kita. Tetapi firman Tuhan itu akan nyata kalau iman dan perbuatan kita itu akan kita lihat. Oh, benar firman Tuhan. Maka itu langkah-langkah kehidupan kita. Mengapa kita harus kuat dan bertindak? Karena yang pertama, kita akan berada pasti di kerajaan yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan surga. Yang kedua, karena kita harus merasakan hati yang nyaman dan hati yang tenang bersama kuasa. Sebagai dasar firman Tuhan, mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 4. Petrus pasal 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat. Ini yang saya sampaikan. Kalau kita berdoa, tapi kita masih mengandalkan kita punya relasi, kita punya teman-teman yang hebat, kita tidak terbuka. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, aku tahu aku punya Tuhan yang hebat, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Kita berdoa, tapi kita masih ingat kita punya Tuhan, teman-teman, atau kita punya relasi-relasi. Relasi itu penting loh saudara, memang penting. Tapi saat kita menghadapi masalah, perlu kita rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kita nggak salah.
Kadang-kadang pikiran kita manusia, aduh relasi ini mampu menjawab persoalan saya. Teman saya ini sanggup menjawab persoalan saya. Teman saya sanggup menyelesaikan perkara saya. Teman saya sanggup. Tapi kita lupa, kita punya Tuhan yang memimpin dan menuntun hidup. Maka itu saat kita datang sama Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Bagaimana kita dapat melihat Tuhan yang tidak pernah gagal kalau kita masih mengandalkan firman Tuhan sudah mengingat, jangan kau berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada. Maka dari itu kuasailah dirimu dan jadilah, supaya kamu dapat tengah zaman ini teknologi semakin canggih, apalagi dengan namanya mikrobiochip di tanah, dan biochip itu 3 tipe saat masih 3 tipe dan memiliki keunikan tersebut atau memiliki fungsi tersebut. Manusia lebih nyaman secara teknologi. Jadi mari kita lihat yang dunia tawarkan semua menjadi sia-sia. Tapi kita punya Tuhan yang memberikan ketetapan dan Tuhan yang memberikan kepastian. Lalu yang berikutnya mari kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Firman Tuhan ini mengingatkan mendua hati bukan berarti hanya berbicara dalam kita percaya Tuhan Yesus, kita masih percaya kuasa lain, yaitu bisa disebut dengan mendua hati. Tetapi kita pun, kita percaya Tuhan, kita dengan percaya diri, aku punya kemampuan yang luar biasa. Itu dikatakan mendua hati. Aku punya Tuhan, aku juga punya Tuhan, teman-teman yang hebat. Mendua hati, karena kita nggak fokus pada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka itu dalam langkah kehidupan, wawasan tentang mendua hati sangat luas. Bukan hanya berbicara tentang kita percaya Tuhan, kita masih percaya dengan Allah lain atau dewa-dewa lain. Itu konteks mendua hati, tetapi ini luas. Yang Tuhan inginkan, kita percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dalam hukum Taurat saja sudah mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapan, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Maka dari itu persoalan hidup kita, tantangan hidup kita pasti itu ada dan selalu baru, ada saja, tapi tidak milik kita. Poin yang pertama, kenapa kita harus kuat dan bertahan? Karena kita sudah pasti kita akan berada dalam kerajaan itu. Yang kedua, miliknya hati yang tenang dan nyaman karena kita berjalan bersama kuasa. Maka itu saudara, pribadi yang sukses adalah orang yang taat kepada kehendak Tuhan, yang mengerti dengan sungguh-sungguh seluruh hidupnya adalah untuk memperkenankan hati. Pribadi yang sukses adalah pribadi atau orang yang taat kepada perintah, yang taat kepada. Maka terus dan melangkah-langkah kehidupan kita, jangan pernah kita anggap dulu saya sudah dewasa, aku udah dewasa kok.
yang membuktikan kita punya karakter yang dewasa, mental yang dewasa. Waktu dan proses itu yang membuktikan. Kita nggak bisa bilang, aku udah dewasa kok, aku udah bijak. Nggak bisa. Karena kita harus terus dibuktikan dengan waktu dan proses. Untuk menjadi pribadi yang bijak, nggak cukup dengan satu masalah yang kita selesaikan. Betul ya saudara ya? Nggak bisa kita, wah kamu bijak ya, padahal baru satu. Nggak bisa. Untuk dikatakan orang berpengalaman, nggak bisa hanya cukup satu permasalahan yang diselesaikan. Woi, kamu orang berpengalaman, gue hebat. Padahal baru satu masalah yang diselesaikan. Sama halnya juga. Untuk kita menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, gak cukup satu masalah yang terjawab oleh Tuhan, tetapi akan ada banyak. Waktu dan proses Tuhan itu yang terbaik buat kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita harus semakin mengerti kenapa semuanya harus terjadi, kenapa masa-masa sukar itu terjadi. Kita nggak usah bingung, harus nyaman dan saudara, ayo supaya kita penuh keyakinan. Kayaknya saudara masih penuh tanda tanya, benar nggak sih ikut Tuhan itu nyaman gitu kan? Mari kita ngomong bersama-sama saudara, yang keras ya. Hatiku tenang, Hatiku tenang, belum keras ya. Hatiku tenang, hatiku tenang, hatiku nyaman, hatiku nyaman, bersama Tuhan. bersama Tuhan Yesus. Kalau saudara bingung besok pagi, aduh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? 3 hari lagi atau 1 minggu lagi, Tuhan masih banyak tanggung jawab kegiatan. Bagaimana anak? Kita bagaimana? Tuhan, aku punya hati. Aku punya hati yang nyaman karena aku berjalan bersama Tuhan, haleluya. Amin saudara. Amin. Beneran saudara, perkataan itu jangan dianggap malam hari ini. Kalau kita ngomong nggak mungkin, ya nggak mungkin. Percaya, waktu Tuhan dan proses dari Tuhan itu sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu pagi hari, ya, baru bangun udah kena omelan kadang-kadang saudara, gitu ya, entah sama siapa gitu ya. Baru buka toko, udah diomelin. Baru mau jalan udah diomelin. Kita harus bilang, aku punya Tuhan yang besar. Hatiku tenang, hatiku nyaman. Ada kuasa Tuhan di dalam hidup. Amin. Ayo. Iman kita timbul karena pendengaran akan firman. Hatiku tenang, hatiku tenang. Suara yang keras terdengar di telinga, maka iman akan menjadi. Kita punya Tuhan yang sudah memberikan kepastian. Jangan kita ragu karena ada masalah yang baru saja atau masalah yang bertubi-tubi. Tapi percaya, hati tenang, hati nyaman, karena kita berjalan bersama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur atas firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 35 mengingatkan kehidupan kami semua bahwa kekudusan dan kesucian menjadi benteng kehidupan kami, menjadi benteng dalam hati kami, menjadi benteng dalam jiwa kami, menjadi benteng dalam pikiran kami, dan menjadi benteng dalam setiap tubuh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Karena sampai hari ini kami selalu merasakan pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ampuni kami Tuhan jika kami kurang mengucapkan syukur.
Tetapi malam hari ini kami ingin belajar. Kami akan terus belajar untuk selalu mengucapkan syukur dalam setiap masalah yang kami hadapi, masalah yang sedang kami hadapi, bahkan masalah yang baru akan kami hadapi. Tetapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa, sehingga hati kami tenang, hati kami nyaman. Bukan karena kami berharap kepada manusia, tetapi kami berharap kepada Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kami hebat, Tuhan kami yang luar biasa. Engkau bukan Tuhan yang hanya cukup mendengar, tetapi Engkau Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami untuk terbukti bahwa pertolongan-Mu Tuhan selalu terjadi, bahwa pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, jika melalui panca indera kami terhadap kami kurang mengucapkan syukur. Ampuni kami Tuhan, jika melalui panca indera kami kadang-kadang kami kurang mengucap syukur. Tetapi malam hari ini kami akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bertindak, karena kami mengenal Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berfirman, kuasa Tuhan tidak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Maka semuanya akan tercurah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dalam setiap sikap kami berdoa, kami datang di dalam hadirat-Mu dengan sikap merendahkan diri dan merendahkan hati. Sebab kami tahu di dalam doa yang hidup, di dalam doa yang terus kami panjatkan, kami tahu Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami Tuhan, dan teguhkan kami untuk selalu bertindak dalam kebenaran firman, supaya mata kami secara jasmani dapat melihat, dan orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan Yesus dapat melihat di dalam hidup kami. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang selalu menolong kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sangat mengucapkan syukur. Ampuni kami Tuhan, jika kami membanggakan diri kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami menyombongkan diri kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami memegahkan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami sadar bahwa semuanya berasal daripada-Mu, dan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah benih firman-Mu yang sudah Engkau taburkan dalam kehidupan kami semua yang ada di tempat ini, baik juga sidang jemaat-Mu yang mengikuti secara online, biarlah semuanya firman-Mu termeteraikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saja kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali lagi mengoreksi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kami boleh taat dalam artian tidak ada alasan bagi kami untuk tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk setiap pertolongan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan satu wujud ucapan syukur bagi kami Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik dari kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan
Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu di dalam keluarga mereka, sehingga melalui dari semuanya itu Bapa, berkat-berkat Tuhan kita terus tercurah di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kehidupan mereka senantiasa hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk merespon persembahan kita pada malam hari ini, kita angkat pujian yang mengatakan Dia lahir untuk aku. Kita akan mendengarkan berita gereja. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kekuatanku
ada di dalam surga. Kami sangat terberkati dengan firman. Biarlah Kamu dewasakan kami sidang jemaat-Mu dan seluruh jemaat-Mu, supaya kami mengerti kami datang di tempat ini bukan dengan perasaan, tetapi kami datang dengan hati Tuhan, dengan iman percaya kepada Engkau, sehingga firman-Mu menyerema menjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, sebab kami percaya, kami setia ibadah, iman timbul dari mendengar. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, katakan amin. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Amin. Kami percaya Allah ada di tengah-tengah kami. Kami datang pada hari ini dengan iman kepada Engkau, sehingga boleh nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap hidup kami. Dan sudah saatnya kami mengangkat tangan kami memohon berkat dan belas kasihan-Mu turun atas kami. Katakan amin. Diberkati Engkau di kota. Amin. Berkati kesehatan-Mu. Amin. Berkati buah kandung-Mu. Amin. Berkati usaha, pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya, katakan berhasil. Diberkati studi-Mu. Amin. Berkati suami dan istri-Mu. Amin. Diberkati anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Diberkati ketika Engkau keluar. Amin. Diberkati ketika Engkau masuk. Amin. Apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami berdua ini agar kehendak-Mu dikenal di seluruh bumi, dan keselamatan-Mu dinyatakan di antara semua kami, ya Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi yang sakit, Diki yang sudah dioperasi, campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia boleh kembali sembuh Bapa. Katakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga ibu Pacifica. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi Ibu Meli, ya Bapa. Dari lidah bibirnya mengatakan dia rindu untuk berbakti Natal Tuhan. Dia ingin kor Bapa. Oh Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa berseluruh sidang jemaat-Mu di dalam segala pergumulan hidupnya Bapa. Mari Engkau tolong kami, kuatkan kami, ya Bapa. Mari kami percaya, kami pertaruhkan hidup kami batu karang yang sungguh, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Di dalam Engkau ada kepastian Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkasih-Mu. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karunia Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita katakan amin. Mari kita bersama-sama, saya undang Bapak Andre untuk tampil ke depan bersama-sama kami untuk menyanyikan satu, yaitu doa dan berdoa.
berat.